great. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita masih dalam pembahasan kita 33 hal dahsyat tentang salib. Dan haleluya, glory buat Tuhan. Hari ini kita masuk pada bagian yang ke-14. Berarti udah 14 minggu kita bersama-sama membahas tentang salib. Dan kalau bicara tentang salib, kayaknya gak ada kurang bahan, saudara. Karena selalu salib adalah dasar sukacita kita. Salib dasar kemenangan kita, dan salib membuat kita selalu dapat berkata-kata tentang kasih kebaikan dan kuasanya yang sempurna. Haleluya. Nah, bagian ke-14 ini kita bicara tentang salib. Salib adalah bukti kemunafikan dan ketidakberdayaan Pilatus dalam menghadapi tekanan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang memahami salib justru memandang salib akan membuang dosa. Justru memandang salib akan membuang segala kemunafikan. Justru memandang salib akan semakin tulus dan semakin jujur dalam kehidupannya. Nah, kita pelajari Pilatus adalah seorang tokoh yang ada di sekitar salib. Tetapi salib tidak mengubahkan dia. Tetapi salib justru membuktikan segala kemunafikan dan keberdayaan Pilatus terhadap segala tekanan. Doa saya, biarlah hari ini, waktu kita bukan hanya menerima firman Tuhan dalam ibadah minggu yang penuh mujizat di rumah masing-masing. Tetapi justru hari ini kita diingatkan bahwa salib membuat kita membuang segala kemunafikan. Dan membuat kita makin teguh dan tangguh di tengah pergumulan kita. Sama-sama bilang salib. Sama-sama bilang salib. Sama-sama bilang salib. Saudaraku, doa saya, jangan sampai ada satu orang pun yang menyebut dirinya pengikut salib Kristus, tetapi tetap munafik. Jangan sampai ada yang menyebut dirinya pengikut salib Kristus, tetapi tetap tidak berdaya. Ya pendeta, saya sebetulnya pengen meninggalkan seks bebas. Pendeta, saya sebetulnya pengen tinggalkan narkoba. Saya sebetulnya pengen tinggalkan judi, minum mabuk. Pendeta, ya tapi kan lingkungan, tapi tekanan. Nah itu berarti inside of you there is the spirit of Pilate. Ya kan, ada roh Pilatus. Dan hari ini waktu kita menerima perjamuan suci, kita pastikan roh-roh Pilatus kita usir keluar. Kita hidup dalam roh Kristus. Yang setuju katakan roh Kristus. Yeah. Mari kita buka sama-sama. Menarik. Waktu saya gali ini, saya pelajari lagi. Wow, I'm so blessed. Saya sungguh sangat diberkati. Matius 27 ayat 19-25. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Wah, Pilatus boleh panglima, ini bininya pangnam. Iya kan, ada banyak orang dia panglima, tetapi bininya pangnam. Saudara, ini Pilatus ini kan, ya kan. Artinya dia boleh pemimpin, tapi ada yang ngatur. Abraham, kenapa dia jatuh, ya kan? Karena istrinya yang suruh. Adam, kenapa dia makan buah? Karena istrinya. Jadi ibu-ibu hati-hati, jangan ikut jadi pangnam. Saudara, ibu-ibu harus bertobat, ya kan? Ibu-ibu selalu bangga. Ya, tapi di belakang setiap laki-laki yang sukses ada wanita-wanita hebat. Tetapi ibu-ibu nggak ngelanjutkan, di belakang pria-pria ngaco ada istri-istri yang rakus, ya kan? Di belakang suami-suami yang ketangkap KPK ada istri-istri yang rakus, yang terus memaksakan suaminya harus ini. Bertobat, Bu. Mungkin salah menatap saya dan berkata, pendeta ngomongnya gitu. Saya tidak ada untuk menyenangkan hati semua orang. Tapi saya ada untuk memberitahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Minta maaf kadangkala dalam pemberitaan firman saya. Ada kata-kata yang keras saudara. Tetapi percayalah, saya mengasihi saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus jujur. Kebenaran adalah kebenaran. Saya tidak pernah akan menukarkan kebenaran demi gak enak perasaan sama saudara. Saya tetap seorang hamba yang diperintahkan Tuhan, apa itu yang harus saya lakukan. Dan saya pelajari. Ada banyak istri-istri di akhir zaman ini dipakai setan. Karena apa? Karena Alkitab sudah bilang akan ada roh Isabel. Nah, siapa itu roh Isabel? Bukankah yang ngatur Ahab, saudara? Nah, ini juga terjadi. Pilatus, kalau gubernurnya, ya kan? Tapi ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan,
Istrinya mengirimkan WA kepada ya kan? Istrinya mengirimkan pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkata orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi ternyata memang istrinya bisa atur. Tetapi kali ini istrinya punya pesan yang baik. Don't touch this man. This is man of God. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kali ini. Kalau saja Pilatus mau dengar istrinya. Ya kan? Ayub gak mau dengar istrinya, dia selamat. Abraham dengar istrinya, hancur. Ya kan? Lalu kemudian Adam dengar Hawa, hancur. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan berarti gak boleh dengar istri. Tetapi kalau istri bicara, tetap harus didoakan, harus dipertimbangkan. Dan itu berarti buat setiap istri-istri. Jangan cuma asal bicara. Jangan semua yang apa yang kau pikirkan kau katakan. Tetapi mulai pikirkan apa yang hendak kau katakan. Jangan semua yang dipikiran dikatakan. Semua yang dipikirin dikatakan. Iya kan? Tapi mikir dulu ini jadi berkat gak? Ini benar gak? Ini dari Tuhan gak? Atau ini dari hawa nafsu, kerasukan dan kerakusan diri sendiri. Jelasnya sampai di sini ya. Kali ini istrinya Potifar mengucapkan sesuatu yang benar dan bertanggung jawab. Tapi sayangnya Pilatus gak mau dengar. Ya kan? Dia lagi duduk di kursi pengadilan. Dipaksa istrinya pokoknya. Walaupun di kursi pengadilan tetap ini pesan. Waduh ya kan. Tapi kebetulan pesannya bagus. Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi. Nah ini dengar. Oleh hasutan. Imam-imam kepala ini yang saya bilang tekanan. Dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Dia dapat pesan dari istrinya yang benar. Jadi Pak kadang-kala memang harus dengar istri Pak. Tetapi sebelum dengar istri doa dulu. Karena kadang-kala ada istri-istri juga yang nasihatnya tidak selalu betul saudara. Karena itu ibu-ibu, jangan suka tekan suami. Tetapi mari berdiskusi, mari berdoa bersama. Saya percaya ini kita sudah di akhir zaman, masa akhir zaman ribut juga. Saatnya untuk berdamai, berdiskusi, sehingga masing-masing kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya klik. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka Barabas. Ini yang saya bilang. Munafik dan kompromi. Munafik dan kompromi akibat tekanan. Bukan salib yang dia pandang. Tapi jabatannya. Seandainya dia memandang salib. Seandainya dia mengerti kuasa di balik salib. Seandainya dia tahu apa artinya salib. Dia lepaskan diri dari segala tekanan itu. Dia gak jadi orang munafik. Dia gak jadi orang yang kompromistis. Sekarang dia tahu kebenaran lewat apa? Lewat istrinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi dia berpikir, betul istri saya ngomong benar. Tetapi saya ada tekanan. Waduh bagaimana kalau jabatan saya goyah? Bagaimana nanti kalau mereka melapor kepada kaisar? Bagaimana kalau mereka melapor pada pimpinan? Kemudian saya digoyang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang dipandang oleh Pilatus bukan salib. Yang dipandang oleh Pilatus adalah jabatannya, kekuatannya, dirinya, keinginannya. Dan segala mimpi-mimpinya. Ini yang menjadi persoalan. Salib adalah bukti. Bahwa Pilatus ada di situ. Tetapi kompromi. Tapi munafik. Tetapi ditekan oleh keadaan. Saudaraku, jangan sampai kita Kristen tapi kompromi. Jangan sampai kita angkat perjamuan tetapi kita munafik. Iya. Kalau engkau pergi ke gereja tapi hidupmu penuh ketakutan. Engkau pergi ke gereja, engkau terus menekan dan menyakiti hati istrimu. Engkau pergi ke gereja, engkau menekan dan menyakiti hati suamimu. Saya beri nama kau munafik.
Kau pergi ke gereja tapi pacaran sama orang tidak seiman. Kau pergi ke gereja tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kau pergi ke gereja tapi kompromi dengan dosa. Kau pergi ke gereja tetapi kau seorang lesbian, kau seorang homoseks. Dan gak mau bertobat, gak mau berbalik ke jalan Tuhan. Meskipun kau tahu ada sesuatu yang gak beres. Hanya Yesus yang bisa tolong saya. Sorry untuk bilang ini. Saya beri nama kau munafik dan kompromistis. Itu yang terjadi dengan Pilatus. Itu yang saya bilang. I'm afraid. Even though we are Christian. But the spirit of Pilate, roh Pilatus membelenggu dan mengikat kita. Kata Pilatus kepada mereka. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Jadi intinya dia tahu kebenaran. Tetapi akibat tekanan dia mau cari jalan kompromi. Dia perhadapkan Yesus, dia adu Yesus dengan seorang penjahat kelas kakap. Yaitu Barabas. Oke, ada Yesus yang disebut Kristus. Tapi ada Barabas penjahat pembunuh. Orang yang menyebalkan ini. Perhitungan logikanya. Pasti orang akan membebaskan Kristus. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kadang-kala bukan logika, tapi kebenaran yang harus kita pegang. Ketaatan yang harus kita jalani, kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya kebenaran. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan. Hidup ini kadang-kala bukan soal logika, tapi hidup ini soal kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Waktu kita hidup di dalamnya, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Pilatus? Pilatus mulai kompromi. Pilatus mulai berlaku munafik karena gak tahan dengan tekanan. Tiba-tiba dia menghadapi kenyataan. Semua berteriak, salibkan dia. Apa yang terjadi? Klik. Ayat 23. Katanya. Tapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia. Malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air. Dan membasuh tangannya, mencuci tangannya di hadapan orang banyak. Nah, ini cuci tangan yang berbeda dengan zaman sekarang. Jangan bilang, wah itu yang cuci tangan tuh ada roh Pilatus. No. Cuci tangan supaya bersih dari COVID, saudara. Ya, kan? Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini kita melihat. Salib adalah bukti. Bahwa orang-orang di seputar salib tidak selamanya mengalami kuasa kemuliaan salib. Ada juga orang-orang di seputar salib yang memiliki roh Pilatus. Kompromi. Munafik. Coba menyenangkan hati semua orang. Gak tahan dengan tekanan-tekanan yang terjadi. Dan akhirnya mencuci tangan, melarikan diri, melemparkan tanggung jawab. Padahal kalau dia pegang salib, dari salib itu lahir kemenangan dan kekuatan yang abadi. Yang setuju katakan amin. Hallelujah, I'm so blessed, saudara. Waktu saya pelajari bagian ini, saudara, saya sungguh sangat dikuatkan. Karena saya pelajari banyak pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang dahsyat. Karena itu dalam pendahuluan saya tekankan begini. Bahwa salah satu yang paling ditentang Yesus ketika ia hidup dan melayani adalah kemunafikan. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu yang paling ditentang Yesus ketika ia hidup dan melayani adalah kemunafikan. Dan kemunafikan serta kompromi dia berjalan bersama-sama. Orang munafik akan kompromi. Orang-orang yang kompromi ujung-ujungnya mengambil jalan yang bernama kemunafikan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya berkali-kali Yesus bilang sama orang Farisi, kamu adalah orang munafik. Dan orang munafik bahasa Yahudi. Sebetulnya atau bahasa Israel atau bahasa Ibrani, orang munafik itu sama artinya bahasa yang Yesus pakai adalah pemain-pemain sandiwara. Jadi artinya orang yang melakukan perannya bukan karena aslinya, bukan karena keberadaannya, tetapi demi mencari sesuap nasi. Demi mendapatkan keuntungan pribadi, itulah kemunafikan, itulah pemain sandiwara.
Ada banyak anak-anak muda di gereja, wah luar biasa. Tapi melawan orang tua, maki orang tua. Nggak mau dengar-dengaran, ada banyak istri-istri, wah melayani Tuhan luar biasa. Tapi nggak pernah tunduk sama suami. Selalu menjajah suami, mau menang sendiri, diajak ngomong sedikit langsung wah ya kan. Ada suami-suami yang aktif di pelayanan. Tapi di rumah kasar, di rumah kepala batu mau menang sendiri. Itu yang saya bilang munafik, saudara. Makanya selalu saya bilang. Penjahat itu kalau dengar firman, dia tahu saya penjahat, saya butuh Tuhan, saya mau bertobat. Tapi orang munafik kalau dia dengar firman, dia bilang ini firman bukan buat saya udah cukup baik, ini yang gak benar, ini yang gak benar. Orang munafik ujung-ujungnya kompromi dan senang menghakimi. Saya pelajari selanjutnya, klik. Mengapa seorang bisa menjadi munafik? Saya catat di sini ada beberapa langkah kenapa seorang bisa jadi munafik. Yang pertama, orang munafik adalah orang yang lebih mengedepankan ego daripada rencana Allah. Jadi ketika seseorang itu lebih mengedepankan ego, ya kan? Kepentingan dirinya sendiri, harapan-harapan dirinya. Kita lupa Alkitab berkata, kita sudah mati disalibkan bersama dengan Kristus. Harusnya bukan ego lagi. Alkitab bilang, bukan aku memang hidup, tapi bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Orang-orang ego gak pernah mau minta maaf. Orang-orang ego gak pernah mau kalah. Orang-orang ego akan memaksakan apa saja demi kelihatan lebih hebat dari yang lain. Orang-orang ego, orang-orang yang lebih mengedepankan ego daripada kehendak Allah, adalah orang-orang yang dituntun setan untuk menuju pada kehancuran. Biarlah hari ini kita naikkan doa seperti yang Kristus naikkan. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Hari ini tidak kebetulan kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah lewat tubuh dan darah Kristus kita disadarkan Tuhan, ya Tuhan, aku siap mati bersama dengan Kristus. Aku siap meskipun tersinggung tetapi tetap tersenyum. Meskipun disakiti, meskipun dilukai, bahkan meskipun apa yang aku harapkan, aku cita-citakan tidak terjadi. Aku tetap percaya Tuhan punya yang lebih baik. Hidup bukan soal ego. Hidup soal kehendak Allah. Waktu Ayub kehilangan segala-galanya, dia memuji Tuhan dan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya selalu percaya. Latihan pertama. Seorang yang mau melayani Tuhan, dia harus crush the ego. Saya ingatkan cerita tentang orang muda yang kaya yang datang pada Yesus. Dan berkata, apa yang harus aku buat untuk melakukan kehendak Allah? Yesus bilang kasihilah, inilah, itulah, hukum-hukum Tuhan disampaikan. Oh semuanya sudah kuturuti sejak dari masa muda. Wah rupanya dia mau dapat pujian. Orang-orang ego yang dalam otaknya cuma pujian. Orang-orang ego yang dalam otaknya cuma bagaimana saya lebih hebat. Bagaimana saya lebih jago. Bagaimana semua yang saya mau dapat terjadi. Tapi Yesus bilang pergi jual hartamu. Pertanyaan saya, apakah melayani Tuhan semua harus miskin? Apakah berarti melayani Tuhan harus jual harta? Karena Yesus bilang begitu. Yesus cuma bilang sama orang muda ini. Yesus gak bilang sama Petrus begitu. Yesus cuma bilang sama Petrus, tinggalkan jalanmu, perahumu, ikutlah aku. Aku yang menyediakan segalanya. Yesus gak bilang sama Petrus begitu. Yesus gak bilang sama Andreas begitu. Iya kan? Hanya kepada orang muda ini. Jual semua hartamu. Artinya apa? Crush your ego. You are too egoistic. Engkau hanya seorang yang berpusat pada diri dan keinginanmu sendiri. Ada banyak orang-orang hidupnya pusatnya dirinya. Yang penting saya senang, yang penting saya kaya, yang penting saya... Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. How about Jesus? Jangan sampai kita hanya menjadikan diri kita sebagai the center of the universe. Tapi mulai hari ini bilang, aku harus semakin berkurang. Supaya Kristus semakin dimuliakan. Yang saja katakan amin. Yang kedua, mengapa seorang bisa menjadi munafik? Ada orang-orang yang meskipun Kristen, meskipun ke gereja, meskipun pelayanan tetap munafik.
Tetap kompromi. Kenapa? Yang pertama karena lebih mengedepankan ego daripada rencana Allah. Yang kedua karena tidak kuat dengan tekanan atau bujukan dari lingkungan. Iya kan? Tadi kan ada hasutan dari imam-imam kepala. Jadi iblis selalu main dengan dua hal. Kalau dia nggak bisa membujuk, iya kan? Kan ada banyak orang cinta Tuhan tapi karena bujukan laki-laki akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan pornografi yang memuakkan. Karena iblis kerjanya begitu. Kalau dia nggak membujuk, iya kan? Ada banyak orang sudah melayani Tuhan. Terbujuk dengan tawaran-tawaran dunia, akhirnya korupsi. Terbujuk dengan tawaran-tawaran dunia, akhirnya selingkuh. Dan kalau iblis nggak bisa kerja dengan bujukan, dia datang dengan tekanan. Ya habis gimana ya pendeta? Saya tertekan sama orang tua saya yang bercerai. Habis gimana ya pendeta? Saya tertekan dengan suami saya yang selalu maki-maki saya. Sampai datang pria ini saya baru dapat seperti kelegaan. Kayaknya Tuhan kirim laki-laki itu bukan Tuhan yang kirim, setan yang kirim. Ya kan? Kenapa orang jadi munafik? Karena tidak kuat dengan tekanan dan bujukan dari lingkungan. Mau bujukannya bagaimanapun indahnya. Mau tekanannya bagaimanapun kerasnya. Tetap pandang salib. Tetap akui. Bahwa di salib ada kepastian. Kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan berlaku bagi aku. Yesus juga katakan amin. Yang ketiga. Mengapa seorang bisa menjadi munafik? Karena hidupnya lebih mengedepankan pencitraan daripada kebenaran. Wah. Kata pencitraan. Mungkin kita gak pernah dengar 20 tahun yang lalu. Tapi semenjak sibuk pilkada, wah, makin banyak orang pencitraan. Dan tidak sedikit orang juga pencitraan di dalam gereja. Dan pencitraan selalu berhubungan dengan apa? Dengan manipulasi. Iya. Sekarang aja orang kalau bikin foto, bisa 15 menit dulu. Sebentar ya, gue tarik perut dulu ya. Segala macam. Gue ambil dari sisi kiri ya. Gue gak mau diambil dari sisi kanan ya. Ngambil gue begini dong supaya kelihatan kurus ya kan. Ada apps-nya lagi. Wah, karena dunia ini dunia yang manipulatif saudara. Demi apa pencitraan? Wah, ini yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan mau kita datang apa adanya. Yang setuju sama saya katakan apa adanya. Makanya Alkitab bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, Tuhan melihat hati. Di mata Tuhan tidak ada pencitraan. Satu kali Tuhan marah melalui nabinya yang bernama Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripadaku. Berhenti, aku mau muntah, aku muak dengan segala perayaan-perayaanmu. Kenapa? Tuhan muak lihat pencitraan-pencitraan. Orang-orang gereja, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang duduk pada kursi-kursi tertentu dalam kehidupan ini. Begitu banyak orang yang hanya mainkan pencitraan demi supaya dihormati orang, demi supaya dihargai orang. Berhenti jatuh pencitraan-pencitraan. Biar kita jadi hamba yang tidak mencari pencitraan. Biarlah kita jadi hamba yang hanya dijumpai, taat dan setia. Kita mau dimaki, kita mau dilukai, kita mau disakiti. Tapi kita tak berkata, aku melayani Tuhan. Dan dia menguatkan aku dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa seorang bisa menjadi munafik? Karena tidak berani menanggung resiko dari ketaatan terhadap jalan firman. Selalu saya katakan, di balik ketaatan ada harga yang harus kita bayar. Di balik ketaatan ada harga yang harus kita bayar. Kau pikir setia gampang kah? Setia itu mahal. Tidak bisa kita harapkan dari orang-orang murahan, saudara. Jadi adik-adik muda yang kemudian dikhianati oleh pasangan saudara. Jangan tolol. Saya ulangi sekali lagi ya. Adik-adik muda yang dikhianati oleh
kekasih saudara, jangan tolol. Karena hanya orang-orang yang berkelas, hanya orang-orang yang berintegritas, hanya orang-orang yang berkualitas yang bisa setia. Berarti kalau dia tidak setia, dia murahan. Murahan kau dipertahankan, berarti kau juga murah. Iya kan? Belajar dalam hidup ini. Tetap setia. Dan kau disakiti, ditinggalkan oleh orang-orang murahan, jangan menangis. Bilang sama dia, bye. Saya tidak butuh orang-orang murahan untuk bersama dengan aku di pesta perkawinan aku dan membangun rumah tangga bersama dengan anak-anak yang dahsyat dan luar biasa. Aku butuh orang-orang yang berkualitas, berintegritas, berkapasitas untuk menuju masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya, yeah. Gitu dong. Amin. Makanya saya pelajari. Dia tidak berani menanggung resiko. Karena itu dia berlaku munafik, dia kompromi. Sama-sama bilang sama saya, resiko harus saya tanggung. Ayo, sama-sama bilang resiko harus saya tanggung. Roh Kudus memampukan aku. Yeah, haleluya. Jadi jelas ada 4 alasan mengapa seorang bisa menjadi munafik. Meskipun dia ke gereja, meskipun dia pelayanan. Kadang-kadang kita bingung, ini kok orang pelayanan kok bisa munafik ya pendeta ya. Ini kan orang gereja, pendeta ini kan udah penuh dengan Roh Kudus. Wah, dia kalau penyembahan sampai gemeter-gemeter tangannya. Saya gak mau tahu. Tetapi ketika 4 hal ini terjadi, orang sehebat apapun jadi munafik. Yang pertama, karena lebih mengedepankan ego daripada rencana Allah. Yang kedua, karena tidak kuat dengan tekanan dan bujukan dari lingkungan. Yang ketiga, karena hidup lebih mengedepankan pencitraan daripada kebenaran. Kita gak perlu jatuh pencitraan. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, Tuhan yang akan membela kita, kata Alkitab. Haleluya. Yang keempat, karena tidak berani menanggung resiko dari ketaatan terhadap jalan firman. Iya kan? Waktu kita berani menanggung resiko, Alkitab bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, saya pelajari. Pada saat dalam tekanan dari lingkungan, apa yang harus kita buat? Iya kan? Kita tidak bisa hindari, hello. Kita gak bisa berdoa, Tuhan lepaskan saya dari tekanan apapun dalam hidup ini. Tekanan adalah bagian dari kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, tekanan adalah bagian dari kehidupan. Bukan harus kita hindari, harus kita hadapi dengan cara yang benar. Sama-sama bilang sama saya hadapi dengan cara yang benar. Haleluya. Pada saat dalam kehidupan kita ada tekanan dari lingkungan, apa yang harus kita buat? Yang pertama, tetap mengingat bahwa Tuhan kita itu baik. Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ingat kebaikan Tuhan. Daud bilang apa? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan. Kenapa kau stres di tengah tekanan? Kenapa kau kompromi di tengah tekanan? Kenapa kau jadi munafik di tengah tantangan? Dengar, karena kau tidak mengingat kebaikan Tuhan. Yang kau ingat cuma mate. Yang kau ingat cuma, waduh parah nih. Waduh kacau. Yang kau ingat akibat-akibat nanti jadi begini, jadi begini. Gak penting. Apa yang akan terjadi gak penting. Yang penting selama saya taat, selama saya setia, selama saya dekat sama Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan, selama saya hidup dalam kebenaran, selalu perkara-perkara dasar akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya, pada saat dalam tekanan dari lingkungan, apa yang harus saya buat? Tetap tenang dan berserah kepada Tuhan. Alkitab bilang di dalam tetap tenang, tinggal percaya, di situ terletak kekuatan. Jangan emosi. Your mind is the battlefield. Ini tempat peperangan. Setan mau kita gak tenang. Setan mau kita emosi. Setan mau kita nekat. Setan mau kita panik. Waduh nanti gimana kalau begini. Mau begini. Wah segala skenario. Setan mau tekan dalam hidup kita. Segala intimidasi. Tetap tenang. Ingat. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Jadi yang pertama ingat Tuhan itu baik. Lalu yang kedua tetap tenang dan berserah. Ingat. Roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Roh Kudus bimbing saya, Roh Kudus atur saya, Roh Kudus berhikmat buat saya. Maka tanpa kau sadari, ada langkah-langkah sorgawi yang menyelamatkan kehidupanmu dengan dahsyat dan luar biasa. Yeah, yang ketiga.
Pada saat kita dalam tekanan dari lingkungan, apa yang harus kita buat? Tetap mengendalikan pikiran agar tidak terintimidasi iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bilang apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Hari-hari ini banyak orang terserang berbagai penyakit. Kenapa? Karena sebentar-sebentar khawatir. Alkitab bilang, apa yang kau takutkan itu yang menimpa aku. Makanya saya ajar setiap jemaat. Setiap pagi bangun bilang, hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari yang baik. Saudara boleh bilang sama saya, ke orang gila pendeta. Utang belum bayar kok. Kontrakan habis kok. Masalah datang kok. Mau ngomong yang begitu-begitu. Alkitab bilang, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau kita gemakan hal-hal yang positif, itu Alkitab, itu Alkitab, jangan dilawan. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Nah, kita bilang apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Alkitab saya bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi. Ada saudara-saudara yang membuli saya dan berkata, apa itu pengajaran yang Gilbert aneh-aneh, biarin aja yang mau bully tetap bully. Tetapi saudara-saudara yang mengikuti firman, karena yang saya ajarkan adalah firman. Mulai berani ucapkan kata-kata berkat. Aku tahu hidupku penuh mujizat. Aku tahu aku dibela Tuhan. Aku tahu aku akan melihat kemenangan. Aku tahu persoalanku akan diselesaikan Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Jadi yang pertama, tetap mengingat bahwa Tuhan itu baik. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, tetap tenang dan berserah pada Tuhan. Yang ketiga, tetap mengendalikan pikiran agar tidak terintimidasi iblis. Yang keempat, berani melihat jauh ke depan tentang janji-janji Allah. Life is not just only now and today. Hidup bukan hanya soal hari ini dan sekarang. Tapi berani melihat jauh ke depan. Aku tahu Tuhan sedang rancangkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita cuma lihat now and today, kita mulai berpikir, aduh gimana nanti. Ya. Tapi kalau kita lihat jauh ke depan, aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya hari depanku secara janji-janji Allah. Aku percaya aku tidak turun tapi naik. Aku percaya aku tidak jadi ekor. Aku dipimpin jadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi 4 hal penting yang harus kita mengerti. Saudara-saudara yang mungkin sedang dalam tekanan karena di PHK, karena dirumahkan, karena dapat kabar tentang keadaan tubuh saudara, keadaan kesehatan saudara. 4 hal ini harus saudara buat. 1, tetap mengingat bahwa Tuhan itu baik. Dia pasti menolong di waktunya. It's not my time. It's not my time schedule, but it's God's time schedule. Ya kan? Yang kedua, tetap tenang dan berserah pada Tuhan. Yang ketiga, tetap mengendalikan pikiran agar tidak terintimidasi iblis. Yang keempat, berani melihat jauh ke depan tentang janji-janji Allah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Haleluya. Saya pelajari kemudian, salib seringkali menjadi begitu berarti. Iya kan? Yes. Salib seringkali menjadi begitu berarti bagi orang biasa. Namun anehnya dia mengganjal orang-orang yang merasa hebat tanpa pernah mau merendahkan diri. Ini yang saya sebut the spirit of Pilate. Roh Pilatus, saudara. Dan hari ini, di hari Minggu pertama di bulan Agustus ini, saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya mau kita bukan hanya melihat kuasa salib. Tetapi saya berdoa supaya roh-roh Pilatus dijauhkan daripada kita. What is the spirit of Pilate? Apa itu roh Pilatus? Saya catat di sini. 1, roh cuci tangan. Saya tidak bilang tidak boleh cuci tangan. Nanti sudah bikin isu baru ya kan. Kan sekarang ada akun-akun satir yang kerjaannya senang motong-motong, sepotong-sepotong. Terus bikin narasi-narasi yang tujuannya hanya dipakai setan untuk mengadu domba. Untuk mengacaukan, untuk menghancurkan. Untuk membuat orang-orang yang kepahitan terhadap gereja punya tempat untuk menumpahkan emosinya gitu ya kan. Kan ada saja akun-akun satir ya. Buat saya sederhana,
pakai setan saja gitu untuk ngaco-ngacoin gitu ya kan. Karena anak Tuhan Yesus bukan satir dong. Anak Tuhan Yesus real ya kan. Anak Tuhan Yesus bukan ngaco saudara. Anak Tuhan Yesus bukan mengacaukan. Karena kasih menutupi segala sesuatu dan kasih membawa damai buat segala sesuatu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan jangan salah mengerti. Jangan bilang, oh Gilbert bilang yang cuci tangan itu Pilatus. Saudara yang kasih dalam Tuhan berbeda. Kita cuci tangan karena ikuti anjuran pemerintah. Saya tidak sedang bilang cuci tangan secara fisik. Silahkan cuci tangan secara fisik, harus. Saudara. Tapi yang saya sedang bilang adalah orang-orang yang tidak berani bertanggung jawab. Orang-orang yang melemparkan tanggung jawab. Orang-orang yang menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Ini yang berbahaya. Yesus berani mati. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Dia gak bilang, saya gak salah. Ya kan? Yesus gak bilang, Bapak aku gak bersalah. No, Yesus bilang, kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dengan lain kata Yesus bilang, kalau ini jalan satu-satunya untuk manusia diselamatkan. Even though saya tidak bersalah. I didn't find guilty. Saya tidak dijumpai kesalahan. I will still do it. Aku tetap akan bertanggung jawab. Amin. Sama-sama bilang bertanggung jawab. Jangan jadi orang yang suka cuci tangan. Cuci tangan itu artinya gak mau akui kesalahan. Cuci tangan itu artinya melemparkan kesalahan pada orang. Cuci tangan itu berarti tidak pernah mau belajar. Cuci tangan itu berarti pokoknya orang yang gak benar, saya paling benar. Dan di akhir zaman. Ada banyak mertua-mertua punya roh cuci tangan. Ada banyak istri-istri punya roh cuci tangan. Ada banyak ipar-ipar punya roh cuci tangan. Busuknya seperti Pilatus yang mendorong lalu kemudian cuci tangan. Sebagai hamba Allah saya berdoa. Hari ini waktu kita masuk dalam ibadah perjamuan suci. Kita berkata Tuhan jadikan aku orang bertanggung jawab. Hidup ini bukan soal benar dan salah. Tapi kalau aku harus bertanggung jawab. Aku yang tanggung jawab itu. Dan aku percaya Tuhan akan beri kekuatan bagi aku yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa itu roh Pilatus? Roh yang merasa hebat. Bahkan dia bilang sama Yesus, aku punya kuasa untuk menghukum engkau atau melepaskan engkau. Apa jawab Yesus? Kau tidak punya kuasa apa-apa kalau Bapakku tidak memberikannya kepadamu. Iblis senang bekerja dengan orang-orang yang merasa hebat. Karena orang-orang yang merasa hebat, yang pertama dia carry roh perpecahan. Perhatikan deh. Hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya hebat, pasti merendahkan. Akhirnya ujung-ujungnya perpecahan. Dalam rumah tangga, salah seorang menantu merasa hebat. Wah diadu domba semua, karena dia merasa dia yang paling hebat. Gak boleh ada yang lain dipuji, cuman gue yang harus dipuji. Ini bahaya. Karena rohnya adalah roh perpecahan. Dan bukan hanya itu. Rohnya kemudian roh yang suka merendahkan. Padahal roh dalam Kristus adalah roh yang mengangkat. Roh yang memberi semangat. Roh yang memberikan kekuatan. Tapi orang kalau merasa hebat. Oh ini gak benar, ini gak benar, gak benar. Rohnya put people down. Bu. Sadar gak sih bu? Bu ibu banyak ngerendahin orang gitu bu. Pak. Sadar gak sih Pak bahwa Bapak banyak ngerendahin orang gitu. Orang-orang yang merasa hebat sebetulnya dia punya ikatan yang bernama the spirit of Pilates. Roh Pilatus. Dan roh Pilatus ini di-remote, dikendalikan oleh neraka, roh jahat. Hidup ini, bukankah kita harus menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita karena anugerah. Bukan merasa hebat. Tapi merasa bersyukur. Merasa bersyukur bahwa Tuhan angkat. Merasa bersyukur Tuhan kuatkan. Merasa bersyukur Tuhan ampuni. Merasa bersyukur karena Tuhan pakai. Merasa bersyukur. Orang yang merasa hebat menjadi orang yang menyebalkan. Karena memecah-mecahkan kemudian menghakimi. Tapi orang yang merasa bersyukur akan mempersatukan. Akan menghibur. Akan menguatkan. Akan membawa damai. Sama-sama bilang sama saya. Tidak boleh merasa hebat. Tapi harus selalu merasa bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa itu roh Pilatus? Roh yang coba menyenangkan hati semua orang.
Roh yang coba menyenangkan hati orang banyak. Saya tidak bilang kita tidak boleh menyenangkan hati orang banyak. Yang saya mau bilang kita tidak boleh menyenangkan hati orang banyak dengan kompromi. Kita boleh menyenangkan hati orang banyak, tetapi intinya benar adalah benar, salah adalah benar. Salah adalah salah. Ya. Kita boleh menyenangkan hati banyak orang, tetapi intinya benar adalah benar, salah adalah salah. Alkitab bilang katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Jangan demi menyenangkan hati orang banyak, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Oh ini ngaco saudara. Ini roh Pilatus. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita disadarkan Tuhan. Hidup ini yang penting melakukan yang benar. Kalau karena itu orang banyak tertolong, orang banyak diberkati, indahlah. Tetapi kalau saya melakukan kebenaran lalu kemudian saya dibuang, saya ditinggalkan, saya disakiti, saya tetap berjalan terus. Karena saya tahu dalam kebenaran Kristus ada kuasa kemuliaannya. Setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan, siapkan diri saudara untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Apa itu roh Pilatus? Pertama roh cuci tangan, yang kedua roh merasa hebat, yang ketiga roh menyenangkan hati orang banyak. Dan yang keempat, roh yang tidak rela. Sehingga apa saja dia pakai hitung-hitungan. Waduh, kalau saya menyelamatkan dia, saya bisa kehilangan kedudukan saya. Iya kan, iya kan? Hidup ini bukan soal hitung-hitungan. Hidup ini soal taat dan setia. Sama-sama bilang sama saya, taat dan setia. Waktu kita taat dan setia gak perlu ada hitung-hitungannya. Mau saya kehilangan apa saja. Alkitab bilang, orang yang rela kehilangan segala-galanya, justru akan mendapatkan segala-galanya. Orang yang takut kehilangan segala-galanya, justru akan kehilangan segala-galanya. Hari ini biarlah kita belajar, Tuhan, saya harus punya roh yang rela. Kalau saya harus memberi, saya memberi dengan rela. Kalau saya harus mengalah, saya mengalah dengan rela. Kalau saya harus menghadapi tantangan, pergumulan, saya harus disakiti, saya harus dikhianati, saya harus difitnah, saya jalan dengan kerelaan. Kalau saya hari-hari ini harus kehilangan banyak hal, saya juga rela. Semua datang dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang penting saya tahu, saya tetap mendekat kepada Tuhan. Saya tetap beriman. Saya tetap akan melayani. Saya tetap akan bersyukur. Dan apapun yang terjadi, saya tetap setia sampai pada akhirnya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya percaya betul hari ini adalah hari yang dahsyat. Saya percaya betul hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya percaya betul sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang mau kerjakan buat kita. Tutup mata kita. Buka hati. Biarkan kepalamu tertunduk. Biarkan hari ini kita ingat tentang segala sesuatu yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Tapi masih juga kita kompromi, masih juga kita munafik, masih juga kita hidup dalam kegoncangan iman. Tapi biarlah hari ini kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali salib, tetap salib. Aku tidak mau berada di seputar salib, tetapi kemudian rohku roh pemberontak. Rohku roh kompromi, rohku roh yang munafik. Tapi aku mau hidup seputar salib. Dengan anugerah, dengan kasih, dengan syukur.